Kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat desain WordPress company profile seperti ini ya, menggunakan Elementor dan juga beberapa plugin yang lain. Bagaimana caranya? Untuk membuat tampilan WordPress seperti ini, Elementor yang powerful dan desainnya yang elegan ini membutuhkan sedikit imajinasi ya. Nah, mungkin teman-teman yang sering menggunakan WordPress mungkin sudah familiar, mungkin nggak apa-apa ya, ini sedikit memberitahu bagaimana cara membuat desain seperti ini dengan efek wave dan juga blob masking. Saya jelaskan dulu bagaimana cara membuat di halaman homepage dulu ya. Ini halaman homepage, desainnya yang seperti tadi ya. Kalau saya jadikan satu akan panjang. Nah, kita masuk ke admin. Oke, di sini ini halaman admin. Saya sudah custom menggunakan manual custom ya. Baik itu logo ataupun dashboard juga sudah saya custom. Nanti kalau teman-teman butuh source code, saya akan masukkan linknya di kolom deskripsi yang bisa sobat download ya. Nah, untuk membuat tampilan seperti tadi, untuk desainnya itu masuk di bagian page ya, di bagian page atau homepage. Oke, kita masuk di halaman pages. Di sini silahkan klik homepage, kemudian pilih menu di bawah edit Elementor ya. Tunggu sampai beberapa saat sampai kita disuguhkan ke dalam plugin Elementor. Nah, ini sudah masuk. Ini masih di halaman homepage ya. Sorry. Elementor. Oh, ini Elementornya, dan ini ada beberapa section. Ini section slider. Kalau untuk edit, nanti teman-teman silahkan klik tanda pensil yang berada di ujung pojok kanan atas ya. Setelah diklik, nah ini ada beberapa section. Kalau sobat mau menambahkan section slider yang lain atau image slider yang lain, silahkan klik add item di bagian bawahnya. Di situ ada title, ada kemudian ada description, ada button. Silahkan diatur sesuai keperluannya. Nah, seperti ini. Ini untuk mengatur di bagian section slider ya, itu ada menu, booking, kemudian ada info pelanggan. Nah, oke, kemudian di section slider ini sobat bisa menambahkan link atau form ke dokumenter yang lain. Bisa menambahkan link ke WA atau link ke yang lain, itu bisa dilakukan dengan mudah. Oke, kemudian di section kedua yaitu section call action ya. Yang ini namanya call action. Itu biasanya digunakan untuk telepon sekarang atau hubungi saya telepon sekarang kayak gitu. Seperti yang ini layaknya yang ada di site-site yang lain. Nah, ini ada collectionnya. Nah, seperti ini. Kalau untuk edit, di bagian keterangan klik tanda editnya, kemudian tanda pensil diklik, maka di sebelah kiri ada edit ya, seperti ini. Tinggal klik. Nah, itu yang ada di pensilnya. Kalau di mouse diarahkan ke tulisannya, nanti akan muncul icon edit. Kemudian di section ketiga yaitu kegiatan. Nah, kegiatan seperti ini. Untuk merubah header di bagian kegiatan, klik tanda pensil yang ada di pojok kanan seperti yang lain. Di situ ada title, ada deskripsi. Silakan disesuaikan untuk merubahnya. Kemudian untuk di bagian jenis kegiatan, silahkan pilih
apa, jenis-jenis kegiatan yang ingin diedit gambarnya melalui gambar yang ada. Misalkan nih, tinggal klik edit atau klik di sini. Nah, oke, sebentar saya scroll dulu. Kalau untuk merubah background klik tanda kolom ya. Ini adalah kolom, kan ini terdiri dari beberapa kolom dalam satu section. Ini kolomnya di bagian background overlay ya. Nah, ini bisa diedit. Ada kolom di pojok kiri atas itu ada kotak. Itu adalah kolom yang bisa diganti untuk backgroundnya. Kalau untuk mengganti icon dan title juga deskripsi, klik icon pensil ya. Nanti akan muncul info, edit pensil info seperti ini. Bisa diedit baik itu icon, kemudian titelnya dan juga deskripsinya. Itu bisa disesuaikan sesuai kebutuhan dan jenis kegiatan yang ada di tempat saudara atau di tempat Anda membuat website. Kemudian di bagian section berikutnya yaitu ini saya tidak menerangkan bagaimana menambahkan blob ya. Cuma saya akan berikan tinggal mengganti image masking menggunakan blob. Untuk mengganti title kemudian form booking sama seperti yang tadi, klik icon tanda pensil yang ada di pojok setelah muncul over. Nah, seperti ini. Itu bisa diklik kemudian ada muncul baik itu link dan juga title, teks ataupun yang lainnya. Nah, cukup simple dan cukup mudah. Targetnya juga bisa disesuaikan apakah blank ataupun some window yang sama. Nah, kemudian untuk mengganti kalender di bawah ini ada kegiatan, ke bagian image dulu ya, image masking. Bagaimana cara mengganti image masking seperti ini. Saya menggunakan blob ya. Kalau nanti ingin merubah blobnya, saya berikan linknya untuk membuat blob background yang tadi. Nah, ini banyak image bisa diganti ya, nanti langsung ngeplace di bagian blob yang sudah di masking. Saya coba ini image-nya, kemudian saya insert. Kita tunggu beberapa saat proses render. Nah, sudah berubah kan. Ini menggunakan masking blob shape biasanya. Nah, ini kemudian untuk insert kalender saya menggunakan event kalender. Saya menggunakan source code. Tinggal merubah di bagian eventnya. Nah, untuk di bagian fasilitas masih sama. Untuk mengganti header, klik tanda pensil yang ada di sini. Kemudian di sebelah kiri silahkan ganti di bagian title dan juga deskripsi yang sudah diisi sebagai default dari template yang saya bagikan. Nah, ini masih lorem ipsum. Silakan sobat isi ya, ganti sesuai keinginan. Nah, kemudian di bagian jenis-jenis fasilitas ini ada parkir, ada saung, ada pendopo. Silakan klik teksnya atau ikon pensil, nanti akan muncul baik itu image box seperti ini, bisa diganti baik itu image-nya ataupun title dan juga deskripsi. Nah, sama di section untuk penjualan saya menggunakan blob juga. Ini juga bisa diganti seperti yang tadi. Untuk menggantinya tinggal klik, nah tinggal ganti image-nya seperti itu. Nah, untuk yang di bagian penjualan seperti ini saya menggunakan gabungan edit pensil, fancy, heading seperti ini. Kita klik, kemudian di bagian image box bawah saya menggunakan tipe image box ya. Ini fancy heading, tinggal ganti-ganti aja. Nah, caranya mengganti seperti ini, tinggal klik sudutnya, sudut yang ini ada icon pensil, kemudian tinggal ganti title dan deskripsinya. Untuk image size-nya bisa disesuaikan atau bisa dipilih. Nah, kalau untuk membuat buat button atau mengganti link atau text button, silahkan klik tanda pensil yang ada buttonnya, nanti akan muncul link, teks dan juga targetnya kemana.
Oke, ini saya scroll lagi di bagian bawah itu eh, ada ini masih saya jelaskan, masih memberikan link ya di bagian button. Kalau untuk pemesanan penjualan itu saya cantumkan di situ. Nah, kemudian ini untuk membuat apa? Membuat section yang ke 6 kalau nggak salah. Section yang ke-6 itu seputar eh, seputar ini saya coba, ini kalau WA ya, section ke-6 ini seputar komentar ya. Komentar untuk mengganti title dan juga deskripsi masih sama. Kalau masih sama seperti yang sebelumnya, tinggal klik icon pensil yang ada di pojok kanan atas seperti ini. Kemudian di sebelah kiri tinggal diganti title kemudian deskripsi. Untuk membuat komentar silahkan atau testimoni, ini tinggal klik jenis testimoninya ya. Itu ada sekitar 1 2 3 4. Nah, kalau diklik nanti akan muncul list-list testimoni. Itu bisa dimasukkan. Bisa dimasukkan juga ratingnya berapa atau jumlah view-nya berapa. Nah, yang terakhir ini seputar masih di section lokasi. Di section ke-7 itu seputar lokasi dan juga Google Map. Ini kalau untuk mengganti caranya masih sama, edit icon pensil seperti ini. Kemudian untuk mengganti deskripsi juga sama. Kemudian untuk button ini bisa diganti linknya, apakah link ke telepon atau ke Google Form itu juga bisa dilakukan, atau ke WA chat juga bisa ditambahkan di sini. Nah, nanti saya berikan bagaimana kalau membuat link WA chat di WordPress, linknya dimasukkan di button. Nanti saya akan cantumkan di bagian kolom deskripsi beserta link untuk membuat blog. Nah, untuk membuat map yang tadi itu klik tanda icon plus, sobat masukkan di bagian latitude dan longitude-nya ya, untuk menampilkan map yang dituju. Oke sobat, untuk bagaimana cara mendesain homepage di template Edupax menggunakan WordPress dan juga Elementor dan juga plugin logo, sampai di sini, sampai ketemu di